Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui jalannya peringatan Jumat Agung di sejumlah gereja. Sudah ada rekan Mahesa Putra di GPIB Immanuel Jakarta dan Raisa Oktaviani di Gereja Katedral Jakarta. Kita ke Mahesa Putra terlebih dahulu. Mahesa, selamat siang. Bagaimana jalannya ibadah Jumat Agung di Gereja GPIB Immanuel Jakarta? Ya, selamat siang Zeva dan juga pemirsa dari GPIB Immanuel Jakarta, di mana memang suasana kusyuk dan khidmat ini masih sangat terasa sekali, mengingat bagaimana jalannya ibadah Jumat Agung ini masih terus berlangsung di GPIB Immanuel hingga saat ini. Bahkan bisa dilihat jemaat ini datang silih berganti untuk memperingati ibadah Jumat Agung, dan tentu bukan hanya area dalam saja Zeva yang dipenuhi oleh jemaat, namun juga di area luar halaman GPIB Immanuel Jakarta ini juga turut diramaikan oleh jemaat untuk memperingati Jumat Agung. Dan memang di hari ini sendiri Zeva, GPIB Immanuel akan melaksanakan ataupun menyelenggarakan ibadah sebanyak 4 sesi, di mana sesi pertama tadi sudah dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, berlangsung sekitar kurang lebih 2,5 jam. Kemudian tadi sesi kedua hingga saat ini masih berlangsung, tadi dimulai pada pukul 9, dan sesi ketiga nanti akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk penyelenggaraan ibadah dengan pelayanan bahasa Inggris ataupun English Service, dan juga nanti sesi terakhir ataupun keempat ini akan dilaksanakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu memang bagaimana hal ini dilakukan untuk mengatur kapasitas jemaat yang hadir, sekaligus juga untuk memberikan pilihan waktu beribadah bagi masyarakat. Dan untuk di sesi kedua dan keempat Zeva yang saat ini tengah dipimpin, ini dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham, yakni adalah Ketua Jemaat Majelis GPIB Immanuel Jakarta. Dan memang untuk secara prosesi ibadah sendiri tadi dimulai mulai dari persiapan, kemudian juga pembukaan ibadah, kemudian juga dilanjutkan dengan menghadap Tuhan yang berisikan tentang lagu pujian dan juga pengakuan dosa, serta juga dilanjutkan pemberitaan firman, yakni adalah pembacaan Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan juga 16. Kemudian ini dilanjutkan dari puncak acara, yakni adalah sakramen perjamuan kudus, serta dilanjutkan doa syafaat. Rela berkorban untuk menembus dan memuliakan manusia dari belenggu dosa. Dan memang menurut pihak gereja, Jumat Agung ini menjadi momen penting bagi umat Kristen untuk mengingat kembali bahwa manusia dan seluruh ciptaan berada dalam belenggu dosa. Dan memang dari Jumat Agung ini nantinya jemaat diajak untuk kembali mengingat bahwa ada Allah yang menciptakan, ada yang memelihara dan juga memulihkan kehidupan. Terkait dengan kapasitas sendiri Zeva, memang GPIB Immanuel Jakarta ini mampu menampung sebanyak 700 hingga 800 jemaat per sesinya. Artinya ini jika hari ini ada 4 sesi ibadah, akan diperkirakan ada 2.800 jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Namun bukan hanya secara offline, namun GPIB Immanuel juga menyediakan layanan menggunakan berbasis Zoom, sehingga bagi jemaat yang tidak atau berhalangan untuk hadir melakukan ibadah secara offline, sehingga ini bisa melakukan secara online. Kemudian secara antusiasme sendiri memang disampaikan oleh pendeta bahwasannya memang pasca COVID-19 gereja ini memang sempat sepi untuk ibadah secara offline, namun sekarang bisa dilihat antusiasmenya cukup tinggi sekali, di mana memang masyarakat ini juga mulai melakukan kembali ibadah secara offline. Nantinya gereja berharap bahwa perayaan Hari Jumat Agung ini tidak hanya berhenti pada ritual keagamaan semata, namun juga melahirkan tindakan nyata, kemudian kepedulian dan semangat untuk saling menolong di tengah kondisi dunia yang saat ini penuh tantangan. Saya, Mahesa Putra, sekaligus seluruh kru yang bertugas Eva di lapangan mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tentu semoga momen ini menjadi waktu untuk refleksi, pengampunan, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Kembali ke studio, Zeva. Baik, terima kasih Mahesa untuk laporannya dari Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Kita ke Gereja Katedral Jakarta, sudah ada rekan Raisa Oktaviani. Raisa, selamat siang. Bagaimana jalannya misa Jumat Agung di sana dan pukul berapa misa selanjutnya akan dilaksanakan? Ya, Zeva dan juga pemirsa, betul sekali bahwa untuk hari ini Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan ibadah Jumat Agung, yang mana untuk sesi ibadahnya ini akan dibagi menjadi 3, dan saat ini sudah dimulai untuk sesi pertama dari ibadah Jumat Agung, yang mana sejak tadi memang kami pantau sudah banyak sekali para umat Katolik yang berdatangan ke Gereja Katedral untuk kemudian bisa hadir dalam sesi pertama dari ibadah Jumat Agung, yang mana untuk sesi pertama ini sendiri dipimpin langsung
oleh Romo Yusuf Edi Mulyono seperti itu. Dan saat ini sudah banyak sekali para umat Katolik yang tentunya sangat hikmat untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Sedangkan untuk sesi kedua nantinya akan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang mana untuk dari ibadah Jumat Agung pada sesi kedua akan dilakukan secara hybrid. Dan untuk sesi terakhir dari ibadah Jumat Agung akan dilakukan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu, Zeva, bisa kami informasikan juga bahwa rangkaian acara sebelum ibadah Jumat Agung ini juga sudah dilaksanakan. Ada rangkaian salib ataupun jalan salib kreatif seperti itu, yang mana untuk tahun ini sendiri mengusung dari tema Lux in Nihilo, yang mana dari Lux in Nihilo ini merupakan drama musikal dan juga seni tari yang dipentaskan oleh orang muda Katolik atau OMK. Ada sebanyak 200 orang yang terlibat dalam drama musikal ini sendiri, yang tadinya menggambarkan perjalanan Yesus Kristus, termasuk juga tema yang tersirat dalam drama musikal ini adalah terkait dengan mengajarkan perjalanan iman dari kegelapan menuju harapan, seperti itu. Kurang lebih yang disaksikan oleh ribuan jemaat yang tadinya juga hadir ke dalam Gereja Katedral pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang tadinya juga sangat hikmat, sangat menyaksikan seperti itu drama musikal yang ditampilkan, karena memang dari mereka sendiri baik yang sudah registrasi maupun juga non registrasi ini bisa dapat mengikuti ataupun melihat pertunjukan yang sudah disediakan sebelum akhirnya mereka juga bisa mengikuti ibadah sesi pertama dari Jumat Agung sendiri. Sedangkan untuk kapasitas yang disediakan dari pihak Gereja Katedral ini, di dalam gereja sudah ada 800 kursi yang disediakan, dan untuk di halaman luarnya ada sekitar 500 kursi. Namun secara keseluruhan ada sebanyak 5.000 kursi tambahan yang nantinya akan disiapkan jika nantinya ada banyak umat Katolik yang tidak mendapatkan kursi di dalam bagian gereja, seperti itu. Nah, untuk kantong parkir sudah disediakan juga di sejumlah titik. Ada 4 titik yang disediakan, salah satunya ada di Masjid Istiqlal yang bisa digunakan untuk para umat Katolik yang akan melakukan ibadah di Gereja Katedral. Selain daripada itu, nantinya akan diarahkan jika memang kantung parkir di Istiqlal ini sudah terisi penuh, mereka nanti bisa melihat di 3 titik kantung parkir yang nantinya sudah disediakan. Dan selain daripada itu juga kami memantau bahwa dari persiapan maupun juga pengamanan ini sudah dilakukan dengan ketat, baik dari pengamanan gabungan TNI Polri. Dan tentunya kita akan melihat nanti terkait dengan ibadah dari sesi kedua yang dilaksanakan secara hybrid, karena saat ini untuk sesi pertama masih baru saja dimulai dan dipimpin oleh Romo Yusuf Edi Mulyono. Sementara itu, Zeva dan juga pemirsa, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Raisa untuk laporannya, dan sebelumnya ada rekan Maesa Putra dari Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.